netizen yang tahu ini semua kemudian merubah nama Partai Nasdem menjadi Nasdrun. Ya karena ini Nasdrun ini gabungan antara Nasdem dan Kadrun. Ya, jadi mereka menganggap Partai Nasdem ini sudah mulai ikut-ikutan menjadi kadrun. Kenapa? Ya karena kita tahu rekam jejak Anies seperti apa. Terutama para relawan, kemudian pendukungnya. Kita tahu bagaimana mereka didukung oleh kelompok 212 yang intoleran itu. Kemudian beberapa buzzernya ini juga sangat militan ada di media sosial dengan berbagai macam pembelaan dan berbagai macam hujatan terutama kepada pemerintah Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari lagi-lagi Gubernur Anies Baswedan yang hebatnya nggak ada obat. Cuman gara-gara Anies, Partai Nasdem bisa porak-poranda. Dan udah gitu, malah masih dibelain dan diusung jadi bakal calon presiden. Jadi awal mulanya ini kan kita juga sudah tahu. Anies ini diusung atau dideklarasikan oleh Nasdem menjadi bakal calon presiden. Nah, kemudian banyak dikecam, menerima hujatan dari berbagai macam pihak karena dilakukan pada saat bangsa ini berduka karena tragedi Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kemudian akibat dari deklarasi ini dari kubu internal Partai Nasdem sendiri, ini banyak kadernya yang kemudian mengundurkan diri, terutama kader-kader yang nasionalis. Kenapa? Ya karena mereka tahu rekam jejaknya Anies ini seperti apa. Kader-kader nasionalis ini lebih memilih mundur daripada harus mengikuti instruksi dari Surya Paloh yang secara nyata mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Nah, akibat daripada itu, nggak cuman perpecahan yang ada di dalam internal Partai Demokrat aja, netizen yang tahu ini semua kemudian merubah nama Partai Nasdem menjadi Nasdrun. Ya karena ini Nasdrun ini gabungan antara Nasdem dan Kadrun. Ya, jadi mereka menganggap Partai Nasdem ini sudah mulai ikut-ikutan menjadi kadrun. Kenapa? Ya karena kita tahu rekam jejak Anies seperti apa. Terutama para relawan, kemudian pendukungnya. Kita tahu bagaimana mereka didukung oleh kelompok 212 yang intoleran itu. Kemudian beberapa buzzernya ini juga sangat militan ada di media sosial dengan berbagai macam pembelaan dan berbagai macam hujatan terutama kepada pemerintah Presiden Jokowi. Nah, ini yang akhirnya membuat elit-elit Partai Nasdem ini merasa gerah, merasa kepanasan dengan sebutan Nasdrun ini. Mereka menganggap sebutan Nasdrun ini adalah wujud adu domba atau pemecah belah bangsa antara Partai Nasdem dan juga Presiden Jokowi. Ini kan lucu. Mereka meminta untuk berhenti untuk menyematkan kadrun kepada Partai Nasdem ini. Jadi ingin menghilangkan kata-kata kadrun karena ini berpotensi untuk memecah belah bangsa, kemudian akan tercipta polarisasi dan juga bisa mengakibatkan perpecahan. Nah, ini yang saya bingung kenapa? Di saat kubu mereka atau pendukung Anies Baswedan mencap orang-orang yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan kafir, cebong, PKI, kemudian ya macam-macam lah sebutan-sebutan yang mengerikan itu.
kami, orang yang ada di kubu pemerintah Jokowi yang selalu mendukung pemerintahan Jokowi, ini cuma bisa ketawa. Cuma ya memaklumi. Karena memang mungkin itu cara mereka untuk menghibur kita. Giliran kita mencap mereka sebagai kadrun, kemudian menggabungkan dengan Partai Nasdem dan akhirnya menjadi Nasdrun, mereka mencak-mencak, mengatakan ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan polarisasi, adu domba, dan lain sebagainya. Nah, kan nggak imbang. Cobalah disikapi dengan, ya ketawa aja sama dengan kita, sama dengan yang saya lakukan sekarang ini. Kemudian, kalau melihat kenapa netizen ini menyematkan sebutan kadrun kepada Partai Nasdem, ya karena kita tahu ini cukup beralasan kalau menurut saya. Karena ya memang rekam jejaknya, lagi-lagi rekam jejak pada Pilkada tahun 2017 itu, pendukung-pendukung militannya. Dan coba kalau kita lihat di beberapa media sosial, buzzer-buzzer Anies ini, termasuk TGUPP-nya di media sosial, bagaimana mereka memainkan media sosial, menggiring opini, seolah-olah Anies ini adalah orang yang paling benar di dunia, orang yang paling hebat, yang paling Islami. Dan ada salah satu, saya pernah membaca komen di media sosial, ketika Nasdem ini mengusung Anies menjadi bakal calon presidennya, kan mulai ramai, mulai ribut. Kenapa harus Anies begini, begitu, begini, begitu? Ada salah satu akun ini menanyakan, kita harusnya bangga kalau memiliki calon presiden ataupun bahkan presiden yang Islami dan beragama Islam. Apa salahnya katanya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mulai presiden pertama sampai presiden ke-7, Presiden Jokowi, ada yang beragama selain Islam? Ada nggak, saya tanya? Kan nggak ada, semuanya Islam. Lagi pula kalau misalkan presiden non-Islam, kenapa? Yang penting bisa kerja, yang penting bisa mengayomi masyarakat, yang bisa mencurahkan semua waktu, tenaga, dan pikirannya untuk Indonesia. Masalahnya di mana? Jadi nggak habis pikir dengan mereka. Tapi ya memang kalau kita, orang-orang yang pro dengan pemerintahan Presiden Jokowi, bisa saya bilang orang-orang waras, kalau misalkan mengikuti guyonan mereka, nggak akan mampu. Guyonan mereka ini sudah levelnya dewa, sudah sundul langit, begonya. Kita nggak akan mampu untuk mengikuti kemana arah pikiran mereka. Nah, kemudian yang paling terbaru, yang juga baru saja saya bahas di video saya sebelumnya, yang akhirnya bikin Partai Nasdem ini porak-poranda, terpecah belah, adalah pernyataan dari Zulfan Lindan yang mengatakan bahwa Anies ini adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Yang akhirnya Zulfan Lindan ini dinonaktifkan sebagai pengurus partai. Kemudian dia juga dilarang untuk berstatement di media sosial ataupun media massa selama masa yang tidak ditentukan. Nah, kemudian karena ada penonaktifan ini, Zulfan Lindan ternyata nggak diam. Dia melawan. Sudah mulai berani melawan Ketua Nasdem Surya Paloh. Dia mengatakan bahwa dia nggak akan pernah diam. Dia akan terus bersuara. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan bersuara karena dia adalah manusia yang merdeka. Nah, jadi kalau saya melihat ini seolah-olah dia ini memang kepingin membela Anies Baswedan. Kepingin membela orang yang dicalonkan oleh partainya. Tapi dia seolah-olah, kalau saya lihat, ini seolah-olah dia ingin menentang Surya Paloh. Dan dia ternyata, dia ini adalah seorang wakil komisaris dari BUMN, PT Jasa Marga. Nah, dan dia mengatakan bahwa sebetulnya surat penonaktifan dia ini salah alamat. Dia bilang dia sudah 2 tahun sudah tidak menjadi pengurus Partai Nasdem. Nah, kok bisa? Nggak ada kesinkronan antara ketua, kemudian sekjen,
Johnny G. Plate dengan Zulfan Lindan yang menyatakan bahwa dirinya sudah sejak 2 tahun, sejak diangkat jadi Wakil Komisaris PT Jasa Marga, dia ini sudah tidak menjabat sebagai pengurus partai lagi. Nah, ini kok bisa? Tapi kalau menurut saya ini curiganya ada sedikit permainan dari Partai Nasdem ini. Ada sedikit gimmick, seolah-olah ingin mengacaukan, terlihat seperti kacau, porak-poranda, padahal sebetulnya ada permainan, ada isu, peran-peran yang harus dimainkan oleh mereka. Saya kok curiganya seperti itu. Entah ini bisa benar atau bisa enggak. Ya, semoga enggak. Tapi kalau misalkan memang ini ternyata Zulfan Lindan ini benar-benar membantah apa yang dikatakan oleh Surya Paloh untuk berhenti berbicara dan dia ingin terus berbicara, berarti ini memang di lingkungan internal Partai Nasdem sudah mulai ada polemik, ada perpecahan. Dan banyak netizen yang bilang, udah jangan dipisah, biarin aja, biar gaduh sendiri. Sampai nanti Pilpres 2024. Tapi ya memang, ini hal seperti ini, terjadi seperti ini juga karena ulah mereka sendiri. Karena mau mengusung Anies Baswedan yang memang diakui banyak orang adalah antitesis dari Presiden Jokowi. Sangat bertolak belakang dan sangat berlawanan. Dan mereka ini kalau saya nilai ya ingin bermain di dua kaki. Jadi ingin tetap ada di kabinet, kemudian juga Zulfan Lindan ini yang fungsionarisnya Partai Nasdem ingin tetap ada di BUMN. Tapi di sisi lain mereka ingin mengusung Anies Baswedan yang notabene adalah bertolak belakang dengan pemerintahan yang sekarang. Terutama relawan dan para pendukungnya. Tapi saya juga yakin bahwa masyarakat kita sekarang semuanya ini sudah lebih pintar. Nggak bisa dibodoh-bodohi. Tahu mana yang bisa dipilih, tahu mana yang bisa kerja, dan tahu mana yang cuman modal bacot. Nah, sekarang kita kembalikan lagi saja kepada semua masyarakat Indonesia. Masih mau nggak dibodoh-bodohi? Atau kita biarkan saja mereka bermain gimmick seperti ini? Ya, kita serahkan saja kepada masyarakat. Mereka pasti bisa menilai apa yang terbaik untuk bangsa kita. Dan kalau menurut saya, sudah lebih sebaiknya menteri-menteri yang ada di menteri-menteri dari Nasdem yang ada di kabinet Presiden Jokowi dan juga fungsionaris ataupun elit-elit Partai Nasdem yang saat ini ada di pemerintahan, entah di BUMN atau di lembaga-lembaga lain, lebih legowo untuk mundur kalau menurut saya. Daripada nanti harus dicopot, ini kan kesannya kan lebih nggak enak, kurang elegan begitu. Jadi mending menurut saya lebih baik untuk mundur. Dan silahkan kalian teruskan kekacauan yang ada di dalam partai kalian dan semakin porak-poranda menuju 2024. Dan itu semua gara-gara siapa? Gara-gara hebatnya seorang Anies Baswedan. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.